Sengon merupakan pengajar statistik. Dia ingin mengetahui persentase mahasiswa yang lulus di Universitas SM. Untuk itu, diambil sampel dan hasil yang didapatkan sebagai berikut. Lulus ditandai dengan L dan tidak lulus ditandai dengan M. Berikut datanya. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, ujilah apakah sampel di atas diambil secara acak atau tidak. Nah, kita tahu nih, tadi kita tandai dulu ya. R itu atau lulus kita tandai sebagai N1, lalu yang tidak lulus atau ditandai dengan N kita tandai lagi dengan N2. Nah, ketahui nilai L ada 17, nilai N ada 9. Nah, gimana sih cara kita tahu ini 17 atau 9 itu? Ini kita tahunya itu dari ini kan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Benar, L itu ada 17 dan N itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bikin dulu untuk hipotesisnya. HO sebagai proses pengambilan data secara acak. Lalu HA proses pengambilan data bukanlah proses acak. Nah, untuk kajian ini kita harus lihat tabelnya dulu ya, tabel uji ransinya itu. Kita harus lihat tabel uji ransinya di tabel yang udah dikasih, mungkin dari Prodi atau dari MIS, mungkin udah dikasih kali ya, setahu aku. Nah, ini kita pakai tabel uji ransi. Udah kelihatan kan ini tabel uji ransi. Nah, RA itu untuk RA itu untuk tabel atas, kalau RB itu untuk tabel bawah. Jadi kita lihat berapa? N1 17, N2 9 ya. N1 17, N2 9. Nah, diketahui batas kebalik ya. Sorry, kebalik. RA itu batas bawah, RB itu batas atas. Berarti ini batas bawah. Ini N1 itu 17, N2 nya 9, berarti batas bawahnya itu 7. Lalu tabel RB-nya itu batas atas sebesar 18. Berarti kita tahu bahwa tabel bawahnya 7, tabel atasnya 18. Nah, setelah itu kita lihat nilai uji ransinya ini. Nilai uji rans ternyata diketahui 10. Nah, pasti kita rada bingung dong. Kok tiba-tiba dapat 10 dari mana gitu. Dapat nilai uji rans 10 itu dari ini nih. Kita harus hitung per tandanya ini. Kalau tandanya putus, berarti kita itu harus hitung harus berhenti ngitungnya gitu kan. Misalnya nih, ini lulus L-nya ada 3, itu dihitungnya 1. Nah, putus di sini ada N, ini berarti dihitungnya 2. Ini putus lagi 3 dan seterusnya gitu kan. Berarti ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar kan ada 10 ujiannya. Setelah itu kita buat aja nih, kita buat perhitungannya. Nilai ujian ada di tengah-tengah antara batas bawah dan batas atas. Jika kita sudah mengetahui hal tersebut, bahwa nilai ujian tersebut ada di antara batas atas dan batas bawah, berarti hal itu kita dapat kesimpulan proses pengambilan data itu merupakan proses acak. Kalau misalnya hasilnya tidak di antara batas atas dan batas bawah, berarti diketahui bahwa proses data tersebut bukan secara acak. Tapi di dalam soal ini, karena dia ada di antara batas atas dan batas bawah, nilai ujian saya tersebut diketahui pengambilan data merupakan proses acak. Berarti nomor 1, kita sudah clear ya, bahwa pengambilan data yang diambil oleh Chon Seung-won sebagai peneliti di Universitas SM untuk meneliti tingkat lulus atau tidaknya mahasiswa, diketahui bahwa proses pengambilan datanya secara acak. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Soal 2 itu ada soal Puma Football meluncurkan produk terbaru yaitu Future Jet. Beberapa atlet ambasador menggunakan sepatu ini dan memberi rating sebelum dan sesudah digunakan dalam beberapa kali pertandingan. Berikut adalah tabel rating penilaian dari pemain. Di sini diketahui ada beberapa tabel rating. Neymar sebelum memakai sepatu nilai 8,5, setelahnya 9,1. Untuk yang kedua, Suarez sebelum memakai sepatu tersebut di angka 8, lalu setelah memakainya 9,5. Itu juga dengan Reus, sebelumnya itu 7,7, setelahnya 7,5. Titi sebelumnya 7,6, setelahnya 7,4. Oblak sebelumnya 8,1, setelahnya 8,6. Lalu Ederson sebelumnya 8,8, setelahnya 9. Matic sebelumnya 8,5, setelahnya 8,7. Ini untuk diagram batangnya ya. Dari data di atas, ujilah apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah pertandingan dari rating sepatu tersebut. Gunakanlah metode Wilcoxon dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi dari data tersebut kita hitung nih, apakah ada perbedaan antara sebelum memakai sepatu tersebut dan sesudahnya dengan metode Wilcoxon. Nah, ini kita perhitungan data tersebut ya. Ini ada selisihnya nih. Nah, selisihnya itu kan ini selisihnya. Jadi biasanya kita kalau setelah itu lebih besar daripada sebelum kan, ini harusnya biasanya itu secara logikanya kan positif ya. Tapi kalau ini kita membalikan gitu. Ini lebih positif, berarti selisihnya min 0,6. Begitu juga dengan ini, selisihnya min 1,5. Terus setelah itu ini, karena ini hasilnya nilai setelahnya lebih kecil, berarti dia selisihnya itu jadi plus ya, kedua ini. Lalu setelahnya, karena setelah memakai sepatu tersebut nilai lebih besar, berarti dia minus. Nah, lalu untuk ranknya ini bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu kita peringkatin mana yang selisihnya paling
paling besar. Yang paling besar itu rankingnya paling bawah setahu aku ya. Nah, di sini ketahuan 1,1. Nah, kalau untuk ranking ini tanda minus plusnya dihilangkan aja, tapi kita tetap aja nempatinnya di ranking plus atau minus gitu meskipun ini dihilangkan. Harusnya kan secara logika matematika ini 1,5 0,2 lebih besar 0,2 karena kan ini minus 1,5, tapi ini kita hiraukan aja karena kita mencari bukan nilai min atau plusnya, tapi dari nilai angka terbesarnya. Kita tahu 1,5 itu terbesar dari angka ini, berarti kita urutnya paling bawah. Ya. Oh iya, kembalikan, sorry. Jadi kita harus dari yang kecil dulu, dari kecil. Dari kecil ini 0,2 nih, 0,2. Nah, kita bagaimana sih? Ini ya, berarti kita kalau ada 4 gini, kita bagi gitu loh. Ini kan 0,4. Ini ada 0,2, 0,2. Kita bagi aja gitu, karena ini angkanya sama antara ini sama ini. Jadi ini ranking itu nggak ada 1 atau 2, jadi ini sama aja. Rankingnya 2,5, 2,5. Tapi tetap aja itu ya. Setelah itu, kalau misalnya nilai ini kan ada 4, nah setelah itu kita cari lagi nilainya. Tapi jangan 3 gitu. Tetap nilai seperti ranking ini aja, nilai normalnya biasa gitu. Ini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Terus itu mana lagi yang terbesar? 0,5. Nah, 0,5 ini kita tulis 5, karena ini kan kenapa 5? Kenapa nggak seperti yang tadi aku bilang? Kenapa nggak nilai 3? Kenapa nggak ranking keempat, ketiga atau keempat gitu? Karena kan ini 2,5 doang. Nah, ranking 3 dan 4 itu udah termasuk dari 2,5 ini, karena kan ada 4 nih. Ranking 1 sampai 4 udah termasuk dari yang nilai selisih 0,2 ini, karena ada 4. Nah, ini karena nilainya lebih besar daripada 0,2, berarti ini setelahnya, berarti ini kita tulis ranking kelima. 0,6 kita jadikan ranking 6, dan nilai 1,5 dijadikan ranking 7. Nah, setelah kita dapat rankingnya ini, kita hitung nih nilai ranking yang ada di positif berapa dan nilai ranking yang ada di negatif berapa. Diketahui dari sini nilai ranking yang ada di positif ini ada 2,5, and then di nilai negatif rankingnya ini ada 2,3. Ada 23, sorry. Nilai ranking positif itu kita tambahin dengan T1 sebagai sama dengan 5, ranking negatif T2 sama dengan 23. Kita buat nilai T1 dan T2 diambil dari penjumlahan nilai dari penilaian. H0 ini hipotesisnya ya. HO itu M1 sama dengan M2. HA M1 tidak sama dengan M2. Kita menentukan nilai pengujian menggunakan tabel bukti Wilkinson Sandline test. Ini nilai alfanya 0,05. Lalu nilai N itu 7 ya. 7, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Dan ini penelitian ini bersifat dua arah. Diketahui ya, kita kelihatan ya, pengujian dua arah, nilai n-nya 7, alfanya 0,05 itu nilai kritis t-nya itu sama dengan 2 ya. Nanti kita tulis di sini 2. Lalu setelah itu sebagai bahan dasar pengujian itu kita mengambil nilai rating yang paling kecil untuk menghitung kriteria pengujian. Tadi ada 2 kan, T1 sama 5, T2 sama 23. Nah, berarti kita ambil yang paling kecil itu dari rank positifnya, yaitu T1 sama 5. Ya udah, kita ambil nih, kita teliti nih. Ternyata dari kita lihat nilai T alpha lebih kecil daripada T1, yang mengartikan bahwa HO tidak ditolak. Kalau misalnya HO ditolak tuh T alpha harus lebih besar daripada T1. Nah, setelah kita tahu nilai T alpha lebih kecil daripada pengujiannya, maka kita dapat buat kesimpulan dan berhipotesis nih bahwa dengan suatu feature jet itu tidak ada perbedaan rating antara sebelum dan setelah pertandingan dari menggunakan suatu feature jet dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi baik sebelum dan sesudah itu ternyata dari pengujian ini tidak ada pengaruh sama sekali, baik menggunakan suatu feature jet tersebut atau enggak, gitu, terhadap performa permainan. Nah, itu soal ini ya, soal 2. Soal 1 udah kita dapat hasilnya, soal 2 sudah dapat. Nah, sekarang tinggal soal 3 ya. Soal 3 diketahui sensitif industri dan bisnis unit mie instan menggunakan aktor Korea ternama sebagai brand ambassador varian brand mereka. Selama ini, keberhasilan penjualan mie instan Korea series dipengaruhi oleh dua iklan dan gaya distribusi. Berikut data yang dikumpulkan sejak diluncurkannya. Ini ya tabelnya ya, dari bulan September 2019 sampai Maret 2020 ya. Biaya iklannya sebesar 90, 140, 175, 190, 225, 240, 300. Biaya distribusinya 110, 135, 220, 205, 255, 250, dan 300. Penjualannya itu sebesar 1.200, 1.350, 1.860, 1.900, 2.255, 1.975, dan 2.000. Oh ya, by the way, ini kita menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS ya. Kalian udah diajarin kan ya? Apa belum SPSS? Udah kok. Oh, udah diajarin ya. Nah, ini tabel-tabelnya kita lihat dulu ya. Ini tabel correlation. Ini tabel variabelnya. Ini tabel R square, R, dan uji DW. Ini tabel ANOVA, tabel coefficient. Dan ini grafiknya, grafik garisnya. Dari data tersebut kita disuruh nyari nih nilai besar koefisien antara biaya iklan dengan penjualan bersama agregasi ganda beserta artinya. Yang
C. Koefisien determinasi ganda antara iklan distribusi terhadap penjualan. Yang D. Uji F. Yang E itu uji T. Yang F menentukan uji asumsi klasik. Kita mulai aja dari nomor A. Nomor A diketahui nilai koefisien rata-rata 0,825 ya. Itu ada di halaman 11. Karena penjualan ini ya, nilai coefficient of correlation ini sebesar ini 0,825. Lalu B iklan terhadap B distribusi itu 0,964 dan B iklan terhadap biaya kan ya pasti 1 karena ya variabelnya hanya itu. Begitu juga B distribusi dengan B iklan 0,964, B distribusi 1, penjualan 0,897. Nah, di penjualan kita ambil aja nih dari data variabel lainnya. Penjualan terhadap iklan itu sama ya, 0,85 seperti soal. Penjualan terhadap B distribusi itu 0,897 dan penjualan data penjualan ini ya 1 karena data variabelnya sama. Jadi diketahui ya nilai coefficient of correlation from biaya iklan terhadap penjualan itu 0,825. Lalu yang B itu persamaan regresi ganda beserta artinya. Nah, diketahui persamaan regresi ganda itu Y sama dengan 7,233 dikurangi 2,997 iklan ditambah 7,519 penjualan. Itu ada di halaman 15. Ini ya. Nah, 7,233 di iklannya min 2,997. Biaya distribusinya 7,519. Artinya itu setiap satu penjual artinya itu setiap satu penjualan dipengaruhi oleh 7,233 biaya distribusi dan juga 2,997 iklan. Itu jadi maksudnya itu setiap satu penjualan dipengaruhi oleh 2,997 iklan dan 7,233 biaya distribusi. Terus tadi kita mencari koefisien determinasi ganda antara iklan, distribusi, terhadap penjualan. Itu dapatnya koefisien determinasi ganda itu 82,5%. Itu dari halaman 13. Iya, koefisien determinasi ganda itu 0,825. Tapi ini 0,825 nggak seperti yang tadi yang soal A gitu, ini beda lagi. Nah, setelah diketahui nilai koefisien determinasi ganda antara iklan, distribusi terhadap penjualan itu 0,825 itu, kita dapat menyimpulkan bahwa 82,5% penjualan dijelaskan oleh iklan dan biaya distribusi
dan sisanya oleh variabel lain. Jadi biaya distribusi dan biaya iklan itu dapat memperjelaskan penjualan sebesar hanya 82,5%, dan sisanya itu oleh variabel lain yang tidak dapat diketahui. Ya, sekarang kita uji F ya. Uji F, kita berhipotesis HO beta F sama dengan 0, HA beta F tidak sama dengan 0. Nilai diketahui ini nilai alfanya ini nilai sigmanya ini atau alfa sebesar 0,031 ini ya di sini 0,031. Nilai sigma 0,031 dan nilai alfanya itu 0,05. Nah, kita dapat melihat bahwa nilai alfa lebih besar daripada nilai sigmanya tersebut. Berarti kita dapat berkesimpulan HO ditolak. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara iklan dan distribusi terhadap penjualan. Berarti kesimpulannya di UJF ini antara iklan dan distribusi dapat mempengaruhi penjualan secara bersama-sama. Terus setelah itu kita uji T ya. Uji T ini untuk biaya iklan dulu ya, biaya iklan uji T-nya HO itu beta 1 sama 0, HA beta 1 tidak sama 0. Nilai sigmanya itu 0,524, lalu nilai alfanya 0,05. Nah, ini diketahui ya bahwa nilai itu sigmanya lebih besar daripada nilai apa ya. Ini salah, harusnya ngadepnya ke nilai sigma. Berarti kita berkesimpulan bahwa HO tidak ditolak. Tidak terdapat pengaruh antara iklan terhadap penjualan dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, berarti untuk yang uji P untuk biaya iklan terhadap penjualan itu tidak ada pengaruh ya untuk biaya iklan terhadap penjualan secara sendiri. Terus setelah itu kita lihat nih antara biaya distribusi dengan penjualan itu apakah ada pengaruh gitu kalau secara mandiri. Diketahui HO itu beta 2 sama dengan 0, HA beta 2 tidak sama dengan 0. Sigma, nilai sigma itu untuk biaya distribusi terhadap penjualan itu 0,144 dan nilai alfa itu 0,05. Ini juga salah ya, harusnya lebih mengarah ke 0,144. Berarti diketahui bahwa nilai sigma lebih besar daripada nilai alfa. Hal itu kita dapat membuat kesimpulan dalam penelitian kita ini bahwa HO tidak ditolak. Tidak terdapat pengaruh antara distribusi terhadap penjualan dengan keyakinan. Berarti nilai biaya distribusi itu sama seperti biaya iklan ya. Kalau secara mandiri mereka nggak ada pengaruh atau hubungan ya terhadap penjualan. Tapi kalau dari UJF, kalau biaya distribusi dan biaya iklan kalau bersama-sama akan menimbulkan pengaruh terhadap penjualan. Tapi kalau secara mandiri di uji T ini tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap penjualan. Untuk data ini kita dapat dari halaman 15 ya tadi ya, yang uji T ini.
Ini ya, biaya iklan 0,524, biaya distribusi 0,144. Ini sigmanya nih. Terus setelah itu kita uji asumsi klasik. Uji multikolinearitas itu toleransi itu 0,071, lebih kecil daripada 0,1. Nilai FUF-nya itu 14,092, lebih besar daripada 10. Berdasarkan nilai FIF dan toleransi maka tidak terbebas dari multikolinearitas. Itu ada di halaman 15. Toleransi 0,071. Lalu uji autokorelasi itu kita menggunakan nilai Durbin-Watson yang tadi ya, yang di halaman 13. Nilai Durbin-Watson itu 1,616 dan nilai tersebut terletak di antara batas nilai bawah 1 dan batas nilai atas 3. Maka dapat diketahui bahwa tidak ada autokorelasi di dalam penelitian pengaruh antara biaya iklan, biaya distribusi terhadap penjualan tersebut. Lalu uji heterokedastisitas itu diketahui tidak berpola sehingga bebas dari heterokedastisitas. Ini yang halaman 17 ya. Nah, di sini ketahuan nih nggak ada polanya nih. Jadi kita tidak dapat mengetahuinya. Lalu uji normalitas itu normal ya. Uji normalitas dari penelitian itu diketahui bahwa biaya iklan, biaya distribusi terhadap penjual itu berada di sekitar garis normal. Kan kelihatan kan ada di sekitar garis normal ini. Yuk. Terima kasih ya. Acara program tender ini sudah selesai pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas gitu tadi? Tadi agak kurang jelas ya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh iya, jangan keluar dulu ya. Apa tuh? Nanti ngisi absensi di belakang. Ini dari Serpong sama Ancol ya? Ini nomor WA saya, nanti minta aja di nomor WA itu, di nomor WA saya. Oh ini ada nih, cara membedakan satu arah dengan dua arah. Itu kita lihat dari ini sih, dari setahu aku kalau dari dosen aku dilihat dari soalnya dia. Ya pas seperti soal 2 nih. Dia mau ngelihat apakah ada pengaruh atau tidak gitu dari pemain bola ini pakai sepatu Future Jet. Jadi itu dia mau ngelihat satu arahnya, dia ngelihat apakah berpengaruh atau dan satu arah lainnya itu tidak berpengaruh gitu. Jadi ada dua arah, apakah ada pengaruh dan tidak pengaruh. Sedangkan kalau yang satu arah itu setahu aku yang aku pelajarin itu dia hanya melihat apakah ada pengaruh atau gitu, apa gitu. Setahu aku lupa kalau yang satu arah.
Tapi kalau yang dua arah tuh dia mau ngeliatnya ada pengaruh atau tidaknya gitu. Kalau yang dua arah. Oh ya, ini ini betul. Aku minta open cam dulu buat dokumentasinya ya. Tapi ini udah nggak ada yang nanya lagi kan ya? Atau gimana? Mumpung masih ada waktu ya, banyak banget nih. Jadi cuman dari itu dikasih sekitar 3 soal doang tadi ya. Iya, kalau dua arah biasanya di soal itu ada kata pengaruh gitu, ada kata ini ya, pengaruh atau tidaknya gitu. Oh iya nih, dua arah gini nih. Dia melihat perbedaan antara sebelum dan setelah pertandingan ini dua arah nih. Jadi dia mau lihat perbedaan antara sebelum menggunakan sepatu dan setelah menggunakan sepatu itu. Jadi kan ada dua arah. Satu arah sebelum menggunakan sepatu, satu arah setelah menggunakan sepatu tersebut. Itu dua arah. Dilihat dari soalnya seperti ini. Kalau soal ini dari Eka Riki, kira-kira ada pembahasan soal lain nggak seperti soal 2? Kalau dari Fakultas Matematika aku cuma dikasih ini. Paling setahu aku kalau dari dosen biasanya pas aku ngambil mata kuliah statistika ini, dari dosen tuh ada soal apa tuh? Soal di modul ya, setahu aku di modul yang dikasih dosen atau dari PPT-nya suka ada soal, setahu aku di dalamnya. Paling pakai itu aja sih, pakai di situ. Sekarang aku nggak diperbolehkan dari fakultas untuk ngasih soal lain selain yang tadi gitu. Aku mau ngasih tapi aku ya terbatas dari prodi itu, nggak diperbolehkan gitu. Wilkinson itu dua arah, samreng ya, dua arah. Oh ya ini iya yang tadi tuh soal tadi kita Wilcoxon sign line test, karena kan dia nyarinya nilai T ya, nyari nilai T itu. Sedangkan kalau yang rank sum test itu dia apa gitu, agak lupa sih aku karena waktu matkul statistik dulu aku rank sum test itu jarang dipakai, soalnya lebih banyak aku soal tuh banyaknya pakai sign rank test gitu daripada rank sum test gitu. Tapi biasanya setahu aku di ujian nanti biasanya yang aku tahu makanya sign rank test sih. Terus kalau yang ini Kok kalau yang hitung interval estimasi terhadap intercept dan koefisien regresi ganda itu gimana ya? Sama korelasi ganda? apa sorry? Aku ketik aja deh.
estimasi. Sorry, ada gangguan ini. Interval estimasi dalam Indonesia. Kalau cara hitungnya aku agak lupa ingat, tapi setahu aku untuk apa tuh interval estimasi terhadap intercept dan koefisien regresi ganda itu ada di modul ya yang dikasih oleh dosen. Kalian ada modul kan ya, setahu aku ya, modul. Nah, setahu aku pernah baca di modul itu ada di apa tuh cara hitung interval estimasi terhadap intercept dan koefisien regresi ganda itu. Oke, kita open cam dulu ya untuk apa tuh, untuk bukti ke prodi. Ya, perwakilannya dari Serpong siapa, dari Ancol siapa, untuk kontak aku ya. Tadi udah aku kasihkan nomornya.